Halo, selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia. Apa kabar? Salam sejahtera dan salam sehat buat kita semuanya. Saya Leni, Presiden dari Buddhist Fellowship Indonesia, mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di channel YouTube Live-nya Buddhist Fellowship Indonesia. Tadi barusan kita ada melihat satu buah video dari Pintu Belajar. Ya, Pintu Belajar adalah program charity-nya Buddhist Fellowship Indonesia yang didirikan oleh founder kami, Ibu Lilian Halim. Dan saat ini Pintu Belajar telah memberikan beasiswa kepada kurang lebih 500 anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera, mulai dari tingkat PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah, S1, S2, dan S3. Dan terima kasih juga kepada para donatur yang setia yang telah mensupport program charity dari Buddhist Fellowship Indonesia. Mudah-mudahan ke depannya lebih banyak lagi anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera yang bisa dibantu pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, lebih baik, dan lebih layak. Saat ini anak-anak dari Pintu Belajar sudah banyak juga yang sudah lulus S1 dan mereka sudah bekerja dan bisa berkontribusi ke kesejahteraan keluarga mereka. Dan mudah-mudahan mereka nantinya juga bisa bermanfaat buat masyarakat Indonesia, bangsa dan negara tercinta kita Indonesia. Nah, bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya yang tergerak hatinya untuk mensupport program charity dari Buddhist Fellowship Indonesia, Pintu Belajar, nanti bisa menghubungi sekretariat untuk informasi yang lebih lanjut. Ya, sebelum kita lanjut ke sesi sharing, ya, marilah kita meluangkan waktu sejenak untuk berdoa dan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Sang Tiratana. Ya, kita semua bersyukur bahwa saat ini kita masih berada dalam keadaan sehat, berada dalam kondisi yang baik, ya, sehingga nanti kita bisa bersama-sama mendengarkan wejangan Dhamma dari Suhu Nyana Gupta Sakya. Ya, marilah kita meluangkan waktu sejenak untuk berdoa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ya, marilah kita lanjutkan dengan membacakan dan merenungkan core value dari Buddhist Fellowship Indonesia sehingga nantinya nilai-nilai tersebut dapat kita praktekkan dan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai Kalyanamita Buddhist Fellowship Indonesia, kami bertekad untuk menjalankan nilai-nilai berikut. 1. Respek. Penuh hormat kepada Sang Tiratana, mereka yang lebih tua, guru, teman sedama, dan semua makhluk hidup, demi tercapainya hubungan yang sehat dan harmonis. 2. Joyful effort. Penuh semangat sukacita di dalam mencapai kesejahteraan dan keseimbangan antara fisik dan mental, keluarga dan ekonomi, interpersonal dan spiritual. 3. Integrity, menjalani hidup sesuai prinsip dan nilai-nilai kebenaran, baik melalui pikiran, ucapan, maupun perbuatan. 4. Service, tidak mementingkan diri sendiri, melayani dengan tulus ikhlas sepenuh hati, demi kebahagiaan dan kesejahteraan semua makhluk. 5. Compassion, mengembangkan kebajikan dan welas asih terhadap sesama di dalam menjalani kehidupan yang tidak merugikan siapapun. 6. Learning, terus belajar dan meningkatkan kualitas diri, baik secara pengertian maupun praktek dhamma, demi kemajuan spiritual hingga tercapainya pembebasan sejati. 7. Self-reflection, melakukan introspeksi diri, mengembangkan kesadaran kebijaksanaan, penuh rasa syukur di dalam menjalani kehidupan yang penuh makna. 8. Faith, mengembangkan pandangan benar serta keyakinan yang kokoh untuk terus hidup sesuai dengan Buddha Dhamma. Oke, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semuanya.
Sekarang di layar sudah ada suhu ya. Sudah ada suhu Nyana Gupta Sakya. Selamat siang suhu Amitabha. Selamat siang, Amitabha, Leni, dan semua sahabat Buddhist Fellowship Indonesia. Ya, sehat ya suhu. Ya, sehat. Semoga semua juga sehat ya. Ya, terima kasih suhu. Ya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, tentu saja sudah sangat ingin mendengarkan wejangan dari suhu Nyana Gupta Sakya ya mengenai mindfulness. Apalagi saat ini kita semua masih berada dalam keadaan pandemik ya. Jadi mungkin di dalam kehidupan sehari-hari kita banyak kecemasan, banyak mungkin kegalauan ya. Jadi nanti mungkin penjelasan dari suhu bisa sangat membantu gimana hidup kita bisa lebih berbahagia dengan mindfulness ya. Nah, sebelum mendengarkan sesi sharing dari suhu, saya sekilas membacakan profil dari suhu supaya para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia dan teman-teman semuanya bisa lebih mengenal suhu Nyana Gupta Sakya ya. Suhu dilahirkan di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau ya, suhu ya. Dan menyelesaikan S1 Teknik Informatika di Universitas Bina Nusantara. Selain itu, beliau juga menyelesaikan pendidikan monastiknya di Buddhist Studies and Monastic Life di Dhammadram Sangha University, Taipei, Taiwan. Suhu telah menjalankan 10 tahun masa wasa selama pelatihan. Suhu juga menyelesaikan Retreat Chan di Dhammadram Mountain di Taiwan, Plum Village Prancis, Retreat Chan di Malaysia dan Indonesia. Dan saat ini beliau juga sangat aktif dalam pelayanan sebagai Bendahara Umum DPP Sangga Agung Indonesia dan Kepala Pondok Sadana Amitayus Bogor dan beberapa kegiatan pembinaan lainnya. Oke, itu sekilas tentang suhu ya. Tanpa tunggu waktu yang berlama-lama lagi, Bapak Ibu dan para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia sudah sangat ingin mendengarkan wejangan dari suhu ya. Jadi waktu dan tempat kita persilakan suhu. Baik, terima kasih Leni. Sebelum mulai, mari kita beranjali, kita mengagungkan Sang Hyang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, para Bodhisattva, dan menyatakan tekad 3 perlindungan. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sarve Bodhisattvaya Maha Sattvaya, Buddhang Saranang Gacchami, Dhammang Saranang Gacchami, Sanghang Saranang Gacchami. Dutiyampi Buddhang Saranang Gacchami, Dutiyampi Dhammang Saranang Gacchami, Dutiyampi Sanghang Saranang Gacchami. Tatiyampi Buddhang Saranang Gacchami, Tatiyampi Dhammang Saranang Gacchami, Tatiyampi Sanghang Saranang Gacchami. Baik, Leni dan para sahabat Buddhist Fellowship yang mengikuti kegiatan online di Zoom ini dan melalui YouTube ya, platform ini lewat Zoom, tapi Anda semua mengikutinya lewat YouTube. Tidak terasa kita sudah 1 tahun ya berada dalam kondisi pandemi ya ini ya, yang sebenarnya telah merubah banyak kayak hidup kita ya, mau nggak mau kita dipaksa untuk beradaptasi ya dan menerima kondisi ini. Tapi begitulah memang kehidupan kita ya. Jika kita melihat ya sepanjang peradaban manusia ya, di sini mungkin sebagian sudah melewati, buat saya melewati usia 40-an, mungkin beberapa baru 20-an, 30-an, atau ada yang sudah lebih ya. Tetapi mungkin kita bisa melihat ya setiap kondisi, setiap masa terus berubah. Nah, ada hal-hal yang membuat perilaku ya dan peradaban kita berubah.
Ya, ada hal yang dari perkembangan peradaban manusia itu sendiri, ada yang merupakan faktor eksternal, ya, faktor eksternal. Nah, seperti pandemik ini, ya. Dan peradaban manusia terus mengalami perubahan. Yang bisa kita lihat mungkin sepanjang beberapa puluh tahun ini, tetapi ketika kita melihat ke seluruh peradaban manusia, ya, manusia terus berusaha survive, ya, lewat berbagai tantangan, ya, yang dari alam, dari yang disebabkan oleh manusia, ya, oleh peperangan, ya, bencana, termasuk wabah, ya, seperti pandemik COVID ini. Dan kita lihat, ya, sepanjang ribuan tahun ini, ya, ya, manusia masih bisa survive, ya, dalam kondisi ini. Dan ini kita terus berusaha untuk bertahan hidup, ya. Nah, dalam kondisi ini tujuan, ya, manusia bertahan hidup, ya, sebenarnya sesuai dengan tema yang diberikan oleh pengurus kepada saya, ya, happy life, ya. Nah, tujuan manusia adalah untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia, ya. Nah, lalu sebagai umat Buddha, bagaimana kita bisa menuju kehidupan yang bahagia itu, ya, dengan praktek dharma, ya. Nah, dengan praktek dharma, ya, salah satunya yang utama adalah praktek mindfulness, ya. Mindfulness ini adalah praktek sadar penuh. Ini sebenarnya adalah praktek Buddhis, ya. Nah, kalau kita menggunakan bahasa dulu, ya, praktek dharma, praktek Buddhis, ya. Tapi sekarang tren yang lebih general, lebih universal, ya, diperkenalkan oleh banyak guru-guru di Barat, ya, menggunakan istilah mindfulness, ya. Nah, istilah ini menjadi suatu hal yang sangat terbebas dari sekat-sekat keagamaan, ya, karena siapapun sebenarnya bisa mempraktekkan ajaran Buddha, tetapi ketika diberikan satu label agama, ya, kadang-kadang buat beberapa orang sudah ada penolakan. Nah, tetapi ketika para guru-guru dharma di luar sana, terutama di Barat, memperkenalkan dengan istilah mindfulness, ya, kita lihat, ya, dari Jack Kornfield, dari Thich Nhat Hanh, ya, dan banyak sekali guru-guru Barat yang mereka bisa praktek dharma bisa menjangkau lebih luas, ya, ajaran Buddha, ya. Praktek meditasi Buddhis, ya, bisa menjangkau lebih luas. Dan praktek meditasi Buddhis, ya, praktek meditasi Buddhis adalah sesuatu yang bersifat sangat universal, ya. Bahkan Buddha Dharma itu sendiri adalah sesuatu yang sangat universal, karena Buddha Dharma adalah hasil refleksi dari pencapaian Buddha di bawah pohon Bodhi ketika melihat hukum semesta ini bekerja sebagaimana adanya, ya. Ini yang dilihat oleh Buddha. Ini yang kemudian diajarkan oleh Buddha. Ini yang ingin kita realisasi, ya. Nah, tapi Anda harus membedakan antara Buddha Dharma dan agama Buddha, ya. Nah, saya suka mengatakan Buddha Dharma not equal to agama Buddha. Nah, karena ketika kita berbicara agama Buddha, di dalamnya ada unsur yang sangat besar, adalah unsur kebudayaan. Kebudayaan, metode, ya, tradisi kebiaraan, ya, setempat tradisi negara di mana agama Buddha itu berkembang, ya, menjadikan bentuk agama Buddha seperti yang kita kenal, ya, berbagai bentuk agama Buddha Tibet, agama Buddha Tiongkok, agama Buddha Thailand, agama Buddha Myanmar, ya. Tetapi Buddha Dharma terlepas dari sekat-sekat itu. Nah, hukum sebab akibat yang saling bergantungan, praktek meditasi Buddhis, ya, ini yang sebenarnya harusnya lebih kita praktekkan, kita lihat ke dalam sini, ya. Banyak umat Buddha tradisional kita terjebak oleh praktek-praktek tradisional, ya. Umat Buddha kadang-kadang sibuk dengan bentuk-bentuk luar, ya, tidak mengingat ke hakikat praktek dharma itu sendiri, ya. Urusan pembacaan, intonasi pembacaan parita aja bisa ribut, ya. Urusan cara membaca parita, apakah jongkok, apakah berlutut, apakah berdiri, itu bisa, cara namaskara itu bisa menjadi perdebatan, ya. Itu bukan hal yang esensial, ya. Itu bukan hal yang esensial, ya. Ajaran Buddha Dharma adalah praktek yang membawa kita menuju ke kebahagiaan, ya. Praktek yang karena tujuan semua orang hidup
tadi saya katakan manusia terus berusaha survive di bumi ini, ya. Nah, selama peradaban manusia ini ada, ya. Nah, terus berusaha survive, terus berusaha menciptakan teknologi, terus berusaha untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Tujuannya adalah apa? Adalah untuk hidup bahagia. Ya. Nah, kemudian ketakutan manusia terhadap kematian menghasilkan agama. Ya. Nah, sesuatu yang dianggap bahwa akan membawa mereka ketenangan ya, setelah kematian. Ya. Nah, manusia ingin hidup bahagia, hidup kaya, hidup sejahtera, mati masuk surga. Ya. Nah, semua orang berpikiran seperti itu. Ya. Nah, hingga akhirnya mengejar ya lewat berbagai praktek, berbagai cara, ya, secara keagamaan mengejar pahala dan lain sebagainya, karma baik. Ya. Secara keduniawian, ya, manusia juga terus saya ingin bahagia, ingin hidup bahagia, ingin hidup saya bahagia. Nah, bagaimana untuk bisa bahagia? Ya. Nah, bagaimana cara untuk untuk merubah hidup saya? Nah, misalnya sebagian orang lewat jalur apa? Lewat jalur pendidikan. Ya. Nah, tadi yang di awal tadi baru di fellowship juga berusaha membantu ya pendidikan masyarakat yang tertinggal, karena dari dulu kita menganggap bahwa pendidikan adalah salah satu cara untuk membuat orang bisa berubah menjadi lebih baik. Dulu di Tiongkok ya, untuk bisa pada masa lalu ya, seorang orang yang miskin bukan dari kalangan bangsawan, untuk merubah nasibnya dia harus lewat ujian negara. Ya, ketika lulus ujian negara dia bisa menjadi pejabat, ya, bisa menjadi menteri. Nah, lewat begitu dia lulus, nasibnya berubah. Ya, lewat pendidikan, ya, lewat karir. Ya, nah, zaman sekarang kita memiliki pendidikan yang baik supaya mendapatkan karir yang baik. Ya, nah, untuk mendapatkan skill, untuk mendapatkan sesuatu yang baik, untuk bisa mendapatkan posisi karir yang baik, mendapat pekerjaan yang baik, ya. Nah, atau bisa menjadi entrepreneur sekarang. Ya. Nah, bagaimana lewat karir, memiliki karir yang baik, memiliki posisi yang baik di pekerjaan, ya. Nah, bisa bahkan bisa menciptakan pekerjaan. Nah, itu yang disebut dengan kebahagiaan. Nah, itu yang supaya posisi yang baik, menjadi CEO di suatu multinational company. Nah, itu yang disebut dengan setelah mencapai itu saya akan bahagia. Ya. Memiliki kekayaan yang banyak. Ya, saya mengejar itu kan, apalagi orang Tionghoa gitu kan. Nah, kemarin Imlek banyak orang yang tidak tahu bahwa ucapan selamat tahun baru Kong Sifa saya itu bukan ucapan selamat tahun baru ya. Nah, karena orang Tionghoa bermimpi ingin jadi kaya, berharap semua orang jadi kaya. Nah, maka itu waktu mengucap, dan itu sebenarnya ucapan Kong Sifa saya sebenarnya berasal dari kalangan Tiongkok Selatan sih ya. Ya, harapan supaya kaya, menjadi kaya. Jadi itu jadi ucapan tahun barunya ya. Nah, menyamakan semuanya fatasai ya, semuanya mendapatkan kekayaan, kesejahteraan. Ini sudah tertanam ya di dalam suatu kultur, di dalam bahwa ya menjadi kaya adalah harapan ya. Nah, menjadi kaya supaya kamu bahagia, kamu harus menjadi kaya ya. Nah, kemudian dengan begitu kamu mendapat posisi yang baik, mendapat kemasyuran ya, mendapatkan nama yang baik ya. Nah, kemudian dengan begitu kamu bisa mendapatkan pasangan yang kamu sukai ya, pasangan yang cantik, pasangan yang ganteng ya, kamu membentuk keluarga ya, punya anak ya. Nah, bisa setiap tahun liburan ke luar negeri. Nah, inilah kebahagiaan ya. Nah, tapi apakah ini tolak ukur kebahagiaan ya? Nah, kita seringkali menempatkan kebahagiaan itu di luar. Ya, kita menempatkan kalau saya mendapatkan ini, saya bahagia. Kalau saya bahagia, ya, saya akan bahagia jika saya seperti ini. Ya, jika saya memiliki karir yang baik. Tapi banyak orang yang punya karir yang baik, posisi yang baik, tapi dia tidak bahagia, dia stres. Ya. Nah, saya punya perusahaan yang besar, ya, saya bahagia. Apakah begitu? Belum tentu. Ya. Nah, sudah punya perusahaan yang besar, nggak bisa tidur mikirin bagaimana tambah besar, ya. Nah, bagaimana menjaganya, bagaimana saya menghadapi kompetitor yang di luar. Ya.
saya bisa bahagia kalau saya dapatkan pasangan yang cantik dan ganteng. Ya. Apa begitu? Ya. Pada saat awal desire seperti itu ada, setelah Anda dapatkan belum tentu setelah itu Anda terus bisa merawat kebahagiaan itu. Ya. Banyak orang seperti itu. Ya. Seorang sahabat saya bermimpi ingin punya istri yang cantik. Akhirnya ini menjadikan ambisinya, ya. Nah, dia mendapatkan istri yang cantik itu, pacar yang cantik itu. Tetapi dia tidak bahagia, ya. Setelah mendapatkan pacarnya, dia merasakan terkekang, tidak bahagia. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia ter-attach oleh pandangan-pandangan. Kita sering terikat, ya, dengan persepsi pandangan kita yang belum tentu benar. Nah, persepsi seperti inilah sebenarnya yang membuat kita tidak bisa bersentuhan dengan kebahagiaan itu sendiri. Karena kebahagiaan itu sebenarnya ada sangat dekat dengan kita. Ya. Venerable Thich Nhat Hanh dalam bukunya mengatakan happiness is the way, ya. Happiness is not kebahagiaan itu bukan tujuan, ya. Kebahagiaan adalah jalan menuju kebahagiaan itu adalah kebahagiaan itu sendiri, ya. Jadi kebahagiaan itu sangat mudah kita peroleh. Sebenarnya kebahagiaan itu adalah ketika kita ingin seperti itu, dalam proses menuju seperti itu, apakah kita tidak bisa bahagia? Ya. Kalau kita dalam proses menuju seperti itu, ke arah sana, kita memiliki cita-cita seperti ini, lalu kita dalam proses menuju ke sana kita tidak bahagia, ya berarti itu ada yang salah di situ. Ya. Jadi kebahagiaan itu sangat mungkin jika kita mengetahui sepenuhnya jalan yang kita lalui itu adalah benar. Ya, seberapa benar, seberapa banyak kita tahu bahwa sebenarnya kita benar-benar menginginkan itu, kita benar-benar menikmati prosesnya, kita benar-benar, Anda ingin menjadi, dulu banyak orang tua ingin anaknya jadi dokter, ya, anaknya belajar jadi dokter, Anda belajar jadi dokter, Anda benar-benar ingin jadi dokter atau Anda menghadapi tuntunan, ya, Anda menjadi pengusaha, Anda ingin jadi pengusaha atau hanya Anda mengikuti proses masyarakat, kemudian Anda menikah. Apakah karena semua orang seperti itu, jadi Anda harus mencari suatu pasangan dan kemudian menikah, punya anak? Ya, nah, proses ini ketika kita tidak mengetahui benar-benar apakah kita menyenangi, menyenangi, apakah yang kita jalani ini adalah benar-benar yang ingin saya lakukan, atau saya hanya menjalankan karena tuntunan masyarakat, karena memang saya merasa bahwa dengan begitu saya bisa bahagia. Seringkali banyak orang tidak memahami ini, sehingga dalam menjalankannya, dalam kemudian setelah dia mencapai itu semua, dia tidak benar-benar bisa bahagia, karena kita tidak menyadari diri kita. Ya, praktek Buddhis, praktek mindfulness adalah membawa kita untuk bersentuhan dengan diri kita, bersentuhan dengan saat ini, ya. Bagaimana kita menyadari sepenuhnya apa yang ada dalam diri kita dan di luar sana. Nah, ketika kita mampu, ya, mengenali diri kita, ya, nah, kita tahu apa yang kita inginkan, ya, kita berjalan menuju sana. Nah, dan dalam prosesnya, ya, kita berbahagia dengan proses itu. Ya. Kita boleh punya ambisi, punya cita-cita, tapi kita kembalikan ke kemampuan kita saat ini. Ya. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki kekayaan. Tentu harus, ya. Kalau terutama dalam konteks ini, Anda semua adalah berumah tangga, Anda harus memiliki karir yang baik, Anda harus bisa memenuhi kebutuhan hidup Anda. Betul, ya. Tetapi dalam proses itu, apakah Anda bahagia? Nah, ini yang perlu kita gali lebih dalam, ya. Bagaimana kita menikmati proses itu. Anda sebagai karyawan, sebagai pengusaha, bagaimana Anda menikmati, ya, proses pekerjaan, menikmati pekerjaan Anda, ya, nah, sehingga Anda benar-benar memiliki passion di sana. Ya. Dan dari kata kunci
lain yang sangat penting adalah bagaimana kita bersyukur, ya, tahu untuk bersyukur, ya, bersyukur dengan yang kita miliki, ya, bersyukur dengan yang kita miliki, karena kekayaan materi, ya, tidak pernah akan tercukupi oleh keserakahan kita, lobahnya kita, ya. Kita mungkin merasa dengan memiliki mungkin ya saat ini Anda merasa dengan memiliki harta 1 M Anda cukup. Tetapi setelah Anda memperoleh 1 M, 1 miliar, Anda akan merasa ternyata tidak cukup juga. Ya, Anda ingin lebih. Ya. Dulu ada beberapa sahabat bercerita ketika gajinya cuma 5 juta, dia cukup, ya. Kemudian gajinya sekarang naik jadi 20 juta, kok nggak cukup? Ya. Kenapa? Karena kebutuhan dengan 5 juta, dia kebutuhannya berbeda. Ya. Ketika mendapatkan 20 juta, dia ingin kebutuhan yang lebih. Nah, dan karena kebutuhan yang dia inginkan menjadi banyak, lebih banyak, uang itu menjadi tidak cukup. Tapi sekarang permasalahannya adalah benar-benar 20 juta itu tidak cukup atau karena keinginan kita yang tidak tercukupi. Ya. Kita mengatakan 知足常乐, ya, bersyukur dengan apa yang kita miliki. Ya. Tetapi banyak yang tidak bisa. Ya. Guru kami di Taiwan, ya, mendiang yang mulia Master Seng Yen, memiliki satu pepatah mengatakan 需要的不多，想要的太多. Ya. Yang kita perlukan sebenarnya tidak banyak, tetapi yang kita inginkan sangat banyak, tidak terbatas. Ya. Karena begitu, ya. Kebutuhan kita apa? Kebutuhan dasar kita makanan, pakaian, ya, memiliki tempat tinggal. Ya. Tentu ukuran setiap orang bisa berbeda-beda, tetapi kita sesuaikan dengan pendapatan kita. Ya. Tetapi seringkali kita, ya, menginginkan yang terlalu banyak. Ya. Pakaian, Anda bisa buka lemari pakaian Anda. Ya. Nah, yang sebenarnya Anda beli, tetapi Anda hanya pakai 1-2 kali. Atau kalap beli ketika shopping, ya, ketika ada flash sale, ya. Ya, flash sale online, Anda klik ke beli, ya. Atau midnight sale di mall pada masa sebelum pandemi, ya. Nah, karena rebutan hanya beli, ya. Ketika sampai di rumah, ini kenapa saya beli, ya? Karena ada diskon kemarin 50%, ya. Saya beli, ya. Sering kali begitu kan, sepatu, ya. Banyak tuh, ya, terutama kaum wanita, ya, punya banyak sekali koleksi sepatu sesuai dengan pakaiannya, ya, supaya matching, ya. Dan berjejer, nggak mau kalah dengan Imelda Marcos yang mungkin di rumahnya pas sepatu puluhan pasang. Ya. Bukan cuma wanita, pria sekarang juga banyak yang kayak gitu, ya. Peralatan kosmetik, ya, berjejer, ya. Jadi, sebenarnya kita butuhkan apa enggak gitu. Nah, ini yang patut kita bertanya, ya, ke dalam diri kita. Kalau Anda mampu, kalau Anda memiliki pendapatan yang cukup, Anda memiliki gaji atau penghasilan yang cukup untuk mensupport, ya, pengeluaran itu, tidak masalah. Tetapi banyak orang tidak menyadari itu. Ya. Pepatahnya besar pasak daripada tiang, gitu kan? Ya. Nah, mengikuti tren mode, gajinya segitu, ya, dia mengikuti tren dan mode. Akhirnya rela nggak makan, ya, rela bersusah-susah nggak ada duit, tapi bisa mengejar untuk beli iPhone 12, gitu, ya. Ini permasalahannya di mana kan? Permasalahannya adalah bagaimana kita
mengatur gaya hidup kita. Ya. Nah, mengetahui ya itu benar-benar kita butuhkan atau tidak. Ya. Apakah Anda perlu setiap setahun berganti gadget, ya, setiap ada seri yang baru? Ya. Apakah Anda benar-benar membutuhkan itu? Atau Anda menggunakan itu karena merek, karena tren? Ya. Banyak anak muda terjebak ya ke dalam tren ya. Apakah dia tidak lagi mengetahui bahwa dia benar-benar membutuhkan atau enggak? Karena lingkungannya yang menggunakan itu, dia harus bisa supaya diterima di lingkungan itu. Beberapa waktu yang lalu seorang sahabat bercerita ya, anaknya merengek ya, meminta untuk kepada bapaknya untuk dibelikan iPhone. Ya, karena di lingkungan teman-teman sekolahnya pakai iPhone semua. Ya. Nah, tapi bapak ini cukup bijak, nah, papa aja pakainya HP Cina, masa kamu pengen pakai iPhone gitu kan? Nah, bapaknya tidak mau membelikan untuk dia. Ya. Nah, tetapi ketika anaknya kemudian naik ya, pindah sekolah, lingkungan pergaulannya menjadi berbeda, ya, menjadi lebih positif. Ya. Jadi sebenarnya lingkungan mempengaruhi kita juga. Ya. Nah, Buddha di dalam Sigawada Sutta, ya, dari dalam Manggala Sutta bait pertama mengatakan lingkungan sangat mempengaruhi kita. Sahabat ya, bergaul dengan sahabat yang baik. Ya, itu adalah berbicara komunitas, lingkungan kita. Ya, lingkungan kita sangat mempengaruhi kita. Ya, lingkungan mempengaruhi kita. Ya, dari contoh cerita sahabat ini, ya, anaknya ketika berada di lingkungan pergaulan yang berbeda, dia tidak lagi menuntut ke hal-hal yang bersifat materi, ya, malah berbalik lebih mau belajar dengan sungguh-sungguh. Ya. Nah, jauh ke belakang waktu kita ingat belasan tahun lalu ketika booming BlackBerry, ya, ada seorang sahabat ya di wihara kami, ya, karena teman-teman kantornya semua menggunakan BlackBerry, ya, saya lalu melihatnya dia juga megang BlackBerry waktu itu. Nah, lalu saya tanya, oh kamu punya BlackBerry? Ya, oh iya Bante kok. Ya Bante, karena teman-teman semua pakai, masa saya nggak pakai? Tapi BlackBerry-nya hanya buat telepon dan SMS. Ya, nah, karena waktu itu dia tidak bisa menggunakan fitur-fitur yang lain. Ya, dan kita menemukan banyak orang yang seperti itu. Ya, banyak orang yang seperti itu. Ya, dari penggunaan gadget, ya, dari penggunaan kendaraan, ya, sehingga kita meletakkan kebahagiaan di objek-objek di luar. Ya, kalau saya bawa mobil seperti itu, menempatkan status saya. Ya. Kalau saya tidak menggunakan kendaraan seperti itu, ya saya jadi tidak pede. Ya, dan ini membuat saya stres. Nah, oleh karena itu saya harus seperti itu. Nah, dan ketika dia tidak secara perekonomian tidak mendukung dia akhirnya bisa melakukan hal yang tidak baik. Pertama ke dirinya, ya, dia mungkin stres. Ya. Kedua, mungkin akhirnya banyak orang, ya kenapa di Indonesia kita sering berbicara tentang korupsi. Nah, orang-orang yang korupsi, ya, para koruptor tidak ada yang miskin pada awalnya. Ya. Tidak ada yang benar-benar disebut miskin, terus dia korupsi. Ya. Semua mereka cukup, tetapi pengen lebih, ya, pengen mengikuti tren. Nah, ini yang membuat kemudian keserakahan itu timbul. Ya, ketika kita menyadari itu, ya, menyadari, ya, nah, ini adalah praktek sangat penting, menyadari apa yang benar-benar kita butuhkan. Ya, dari hal karir, dari hal pasangan, keluarga, ya, dari hal bagaimana Anda mendidik anak-anak Anda, dengan cara yang lebih buddhistik, bagaimana supaya mereka memahami passion mereka. Ya. Nah, mungkin saat ini kita mungkin ada dulu istilahnya kuliah salah jurusan, kerja juga salah ambil. Ya, oke, kita mungkin sudah stuck di karir Anda yang mungkin Anda tidak
terlalu menikmati. Dengan kalau bisa terjadi seperti itu, salah satu cara adalah rubah pandangan kita. Terima kondisi ini. Ketika kita mau menerima kondisi kita saat ini dan merubah cara pandang kita terhadap hal-hal yang persepsi-persepsi kita yang kita tanamkan, mungkin kita akan menjadi lebih bahagia. Mungkin kita akan belajar untuk mencintai pekerjaan kita. Ya. Belajar untuk mencintai kondisi kita saat ini. Ya. Karena berbagai sebab dan kondisi yang masa lalu yang kita lakukan, yang mungkin kita putuskan dengan tidak bijak, nah, sekarang kita terstuck di situ. Nah, bagaimana kita melepaskan semua persepsi-persepsi dan penyesalan itu dan kita memulai lembaran baru? Nah, dengan mencintai berusaha menerima kondisi ini. Ya. Nah, pertama kita harus bersyukur ya dengan apa yang kita miliki, ya, sehingga kita tahu ya apa yang kita miliki dan apa yang keserakahan yang terus kita bukan karena keserakahan yang terus kita tumbuhkan, ya. Kemudian kita menerima kondisi kita, ya, mintui dan jeso, menghadapi dan menerima kondisi kita saat ini, ya. Nah, sehingga kita benar-benar menemukan satu solusi yang tepat bagaimana kita mencintai kondisi kita, ya, sehingga syukur-syukur kita bisa merubahnya. Kalau kita tidak bisa merubahnya, ya kita harus terima kondisi itu. Nah, sehingga kita dapat benar-benar bersentuhan dengan kebahagiaan. Ya. Kebahagiaan yang berada sebenarnya sangat dekat. Ya. Nah, bukan berada dalam penyesalan, ya, berada dalam pengejaran-pengejaran yang tiada akhir. Ya. Jadi praktek mindfulness, praktek Buddhis sangat penting di sini. Nah, bagaimana kita untuk bisa rileks? Bagaimana kita untuk bisa kembali ke momen saat ini, sehingga ketika kita mampu untuk rileks, mampu untuk kembali ke saat ini, memiliki satu metode yang kita pegang, ya, sehingga kita dapat memperoleh ketenangan. Ketika kita tenang, kita baru bisa melihat lebih mendalam. Ketika kita tidak tenang, kita tidak akan melihat semua itu. Ya. Kita tidak akan mungkin bisa menyadari bagaimana bersyukur. Ya. Karena kita sibuk dengan pengejaran-pengejaran kita. Nah, untuk itu kepada semua sahabat Buddhis, kita perlu memiliki satu metode latihan. Ya. Kita perlu memiliki menggunakan Buddha Dharma untuk dibawa ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Bukan hanya sebagai umat Buddha tradisionalis, atau bukan hanya sebagai umat Buddha ritual, bukan hanya sebagai umat Buddha intelektualitas. Ya. Gembira, senang membaca. Sekarang jarang yang membaca, ya, banyak kan senang mendengarkan ceramah Dharma, senang mengikuti ceramah dari berbagai biksu, biksuni terkenal, ya, happy, ya, gembira, ribuan orang hadir di situ, ya, apalagi pembicaranya menarik, ya, nah, bisa humoris, ya. Setelah itu ketawa-ketiwi, senang mendapatkan joke, mendapatkan insights pada saat itu. Ya, keluar dari ruang pertemuan, sebagian besar lupa. Yang mungkin diingat hanya joke-joke-nya saja. Ya. Nah, lalu bagaimana mengaplikasikan semua yang telah diajarkan oleh Sang Bante, ya, Sang Vastu kepada kita setelah Dhamma Talk itu? Tidak banyak yang benar-benar ingat bagaimana untuk mengaplikasikannya. Mungkin kita tahu, tetapi ketika benar-benar ingin mengaplikasikannya, kita tidak tahu caranya. Nah, caranya adalah bagaimana kita kembali ke praktek Dharma melalui sila, samadhi, prajna. Ya, bagaimana kita mau belajar? Ya, bagaimana kita mau mempelajari Dharma? Nah, bukan hanya lewat penghiburan, mendengarkan ceramah, mendengarkan Dhamma Talk, mengikuti itu. Ketika kita tidak benar-benar memiliki
landasan yang baik itu hanya sama dengan penghiburan saja. Ya. Nah, karena itu saya sangat menyarankan bagaimana kita mau belajar, bagaimana kita mau membaca, termasuk kita mau membaca kitab suci. Ya. Banyak umat Buddha bahkan tidak tahu, ya, tidak pernah membaca misalnya khotbah tentang pemutaran roda dharma. Ya. Tidak tahu bahwa apa yang diajarkan Buddha di Taman Rusa kepada 5 petapa. Ya. Nah, mungkin tahu 4 kebenaran mulia dalamnya, tapi khotbah Buddha itu isinya seperti apa, nggak pernah baca. Nah, ajaran-ajaran dasar dari yang Buddha berikan tidak tahu. Ya. Nah, taunya kata si Bante itu, kata si suhu itu, seperti itu. Tapi kita tidak benar-benar memiliki pemahaman terhadap Dharma. Ya. Boro-boro ketika kita berbicara tentang praktek yang lebih dalam lagi ke meditasi. Nah, itu sangat penting. Ya, karena core inti dari praktek Dharma adalah praktek sadar penuh, praktek mindfulness itu. Ya. Nah, dengan begitu kita dapat lebih memahami diri kita, lebih bisa membawa Dharma ke dalam diri kita sehingga kebijaksanaan dapat tumbuh. Ketika kita mampu mempraktekkan sadar penuh, sila menjadi tidak begitu berat lagi, karena sila juga merupakan praktek sadar penuh. Ya, karena sila, samadhi, dan prajna adalah satu kesatuan. Ya, kita tidak bisa memisah-misahkannya. Kalau Anda praktek sila saja, Anda tidak mau meditasi, ya tidak lengkap. Anda mau praktek meditasi saja, aku bilang Anda tidak mau belajar, ya, untuk mengembangkan insight, tidak bisa juga. Ya. Nah, jadi ketiga ini adalah suatu kesatuan yang harus kita praktekkan. Ya. Nah, jadi kita harus bisa megang satu metode. Ya, tentu sebagai perumah tangga Anda menjalankan 5 sila dalam kehidupan Anda sehari-hari sebagai bagian dari praktek parami, ya, sat paramita. Ya. Kemudian kita juga perlu untuk belajar mengambil satu metode meditasi. Ya. Nah, simpelnya kita bicara meditasi sebagai pegangan kita. Baik itu Anda mempraktekkan anapanasati atau vipassana atau ninfo, ya, atau baca parita saja, ya, dengan sungguh-sungguh pagi dan sore, itu juga bisa merupakan suatu praktek. Ya. Nah, dan baru kita bisa berbicara bagaimana kita bisa mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berbicara mindfulness dalam everyday, mindfulness dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita tidak punya suatu metode yang kita pegang, bagaimana kita bisa mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana kita bisa mengaplikasikan Dharma ke dalam kehidupan? Bagaimana kita bisa sering sadar penuh dengan respon yang kita munculkan? Ya. Nah, belajar meditasi adalah bagaimana kita melihat ke dalam. Ya. Nah, bagaimana bentuk-bentuk pikiran yang muncul itu kita sadari. Ya. Nah, kalau kita tidak cukup tenang, kita tidak memiliki energi perhatian penuh, energi ketenangan, ya, energi samatha dan vipassana, ya, sekuan, kita nggak akan bisa seperti itu karena batin kita terus bergejolak, ya, kita nggak bisa menyadari itu. Ya. Oleh karena itu, ya, praktek Dharma adalah suatu hal yang sangat penting, ya, untuk bisa kita aplikasikan, ya. Ketika kita bicara mindfulness akan sia-sia ketika kita tidak praktek, itu hanya bicara, ya. Nah, ketika dalam konteks ini saya berbicara tentang mindfulness tapi Anda tidak pernah mempraktekannya, ya kita nggak akan bisa nyambung, ya, karena Anda hanya bisa mendengarkannya, bergembira, oh seperti itu, tetapi bagaimana, ya, bagaimana ketika dalam proses saya menghadapi, ya, diri saya menghadapi berbagai permasalahan tadi itu, ya, bagaimana saya mengaplikasikan Buddha Dharma dalam
dalam cara kita merespon, bagaimana kita mengaplikasikan mindfulness dalam cara kita merespon terhadap berbagai peristiwa permasalahan yang muncul dalam kehidupan kita. Nah, disinilah yang diuji, disinilah yang bagaimana kemampuan atau istilah kungfu ya, kedalaman latihan ya setiap orang. Kungfu setiap orang beda-beda ya, tergantung ada rajin latihan apa enggak ya. Ketika orang yang sudah mencapai, orang sudah merealisasi, ketika Anda tanya ke dia kapan dia meditasi duduknya, dia setiap saat. Kapan dia meditasinya, dia akan menjawab kepada Anda, dia setiap saat meditasi. Ya. Nah, setiap saat dia meditasi, karena setiap saat dia mengamati pikirannya. Nah, itulah Buddha. Ya. Ya. Guru saya Bante Dharma Wimala menggunakan satu istilah, kalau kita kuliah ya, itu ada jenjangnya S1, S2, S3. Ya. Kalau kuliah paling tinggi itu S3 kan ya. Di mana-mana gelar nggak ada S2, S10 itu Samsung gitu ya. Nah, kalau di jenjang pendidikan tertinggi ya doktor. Ya. S3. Ya Buddha seperti dokter. Dan S3 di sini adalah sadar setiap saat. Mindful in every moment. Ya. Sadar setiap saat. Ya, di dalam kitab suci dikatakan Fu Chang Zai Ding Zhong, Buddha senantiasa berada dalam samadhi. Ya, itu adalah level yang dicapai oleh Buddha, oleh para praktisi tingkat tinggi. Ya, para arahat, para bodhisattva tingkat tinggi. Ketika setiap saat mereka senantiasa sadar penuh dengan apa yang muncul di dalam pikirannya, apa yang ada di sekelilingnya. Ya. Oleh karena itu kita ingin menjadi seperti Buddha. Ya, sebagai siswa Buddha kita ingin seperti Buddha, seperti kuliah sebelum bisa lulus bisa mencapai S3 itu harus S1 dulu. Ya. Sering sadar. Ya. Yang sekarang kita praktekkan adalah sering-sering sadar. Ya. Oleh karena itu kita butuh metode. Ya. Kita butuh metode. Kita butuh cara untuk bagaimana kita sadar, kita butuh objek. Ya, entah itu dengan nafas, dengan lafal nama Buddha, dengan pembacaan parita, pembacaan mantra, dengan vipassana, dengan samatha, dengan berbagai meditasi Buddhis yang diajarkan oleh berbagai tradisi utama. Sangat banyak objek yang bisa kita gunakan. Anda pilih yang cocok dengan Anda. Ya. Yang paling umum digunakan memang adalah objek pernafasan ya, atau vipassana dan kemudian pelafalan nama Buddha. Ya. Dan setelah karena itu ya sering-sering sadar. Ya. Nah, dalam proses kuliah juga Anda nggak bisa langsung loncat ke S2. Ya, Anda harus S1 dulu. Ya. Ketika ditanya ini banyak yang jawab S1-nya sadar, ya. Tidak ya. S1-nya adalah sabar. Patience. Ya. Nah, untuk pelatihan sangat penting memiliki kesabaran. Kemarin kita baru melewati perayaan Magha Puja ya. Nah, di dalam salah satu syair dari yang Buddha babarkan pada saat Magha Puja adalah kesabaran adalah praktek tertinggi. Ya, dan Buddha juga nibbana adalah realisasi tertinggi. Kesabaran adalah praktek tertinggi. Nah, seringkali kita nggak sabar. Ya, kita pengen instan. Ya, pengen langsung di blessing selesai. Ya, setelah di blessing pasti masuk surga. Ya. Pengennya seperti itu, tapi dalam kenyataannya tidak seperti itu. Itu hanya ada dalam ilusi. Ya. Dalam kenyataannya kita harus berusaha. Dan setiap usaha butuh effort yang harus kita berikan di situ. Nah,
dalam praktek Dharma juga demikian. Itu kesabaran, butuh semangat. Nah, jadi kita harus memiliki satu objek ya, atau metode yang bisa kita praktekkan. Ya, setiap umat Buddha hendaknya memiliki latihan harian yang harus bisa Anda kerjakan setiap hari. Ya, kalau bisa meditasi dengan berbagai metode yang Anda rasa cocok, Anda pilih salah satu. Ya, ini sangat bagus. Ya, dan kemudian juga tidak berhenti untuk belajar. Ya, tidak berhenti untuk belajar. Ya, saat ini sangat mudah Anda untuk dapat belajar Dharma. Ya, banyak kelas-kelas online, ya, banyak resources yang bisa Anda dapat dari online. Bahkan terjemahan-terjemahan kitab suci, ya, yang secara online dapat Anda temukan dalam bahasa Inggris, Mandarin, dan Indonesia juga. Ya, jadi memudahkan kita untuk belajar. Ya. Nah, kemudian yang sangat penting juga adalah memiliki komunitas yang baik. Ya, inilah penting, ya, ini yang salah satu yang sangat penting yang Buddha anjurkan, sehingga Buddha membentuk sangga, membentuk komunitas, ya, tempat di mana para praktisi bisa berlatih bersama-sama. Nah, ini juga yang Buddha tekankan berkali-kali tentang pentingnya sahabat, tentang pentingnya komunitas untuk berlatih. Ya. Nah, dan Anda, terutama hari ini yang Anda berada di dalam komunitas Buddhist Fellowship, ya, saya yakin ini juga suatu komunitas yang sangat baik, di mana Anda bisa bersama-sama belajar dan mempraktikkan Dharma, ya, sehingga Anda dapat bersentuhan langsung dengan kebahagiaan dalam hidup kita. Saya rasa ini yang ingin saya sampaikan pada sore hari ini. Kita lanjutkan kalau ada yang mau bertanya. Saya kembalikan ke Leni. Oke. Ya, terima kasih Suhu Nyana Gupta. Suhu, wejangan yang sangat bermanfaat sekali buat kita semuanya ya di siang hari ini. Ya, kita ini ada pertanyaan masuk ya Suhu. Amitabha Suhu, mindfulness for a happy life, tetapi pada saat kita mau mindfulness, terkadang muncul kemalasan. Metode apa yang digunakan untuk melawan kemalasan tersebut? Mungkin Suhu bisa kasih pencerahan, Suhu. Thank you. Iya, ini mungkin penyakit bagi banyak orang, ya, termasuk saya juga, gitu ya. Jadi dalam konteks ini untuk mengatasi kemalasan adalah semangat, ya. Semangat untuk mau terus berlatih. Ya. Banyak dari kita kadang-kadang setelah mendengarkan ceramah, setelah mengikuti retret, lalu senang, lalu pengen terus setiap hari meditasi, langsung beli bantalan duduk, bantalan meditasi, gitu ya. Kemudian 1-2 hari meditasi, seminggu meditasi rutin setiap hari, kemudian banyak kegiatan, sibuk, bantalannya dibiarkan di situ. Nanti bolos sekali, pada saat bolos sekali mungkin masih ada perasaan guilty gitu ya. Nanti sering-sering bolos ya udah, bantalannya disimpan dalam lemari, nggak pernah disentuh lagi. Ya, ini kejadian yang banyak sering terjadi. Ya, salah satu cara untuk bisa itu adalah terus menimbulkan semangat, ya, terus memotivasi diri sendiri. Jika tidak, berarti kita butuh sahabat, orang yang monitoring kita, membantu kita. Disinilah butuh komunitas latihan, komunitas praktek. Ya, jika Anda memiliki komunitas latihan, komunitas praktek, setidaknya kalau tidak setiap hari pun seminggu sekali Anda bisa berkumpul, ya, untuk berlatih bersama. Saat ini mungkin kalau dalam masa pandemi nggak bisa berkumpul secara fisik, ya minimal seminggu sekali Anda bisa berkumpul secara online. Ya. Di sini kita butuh tahu bahwa kita butuh dukungan sangga, kita butuh dukungan community, ya, komunitas sahabat yang mengingatkan kita untuk berlatih. Ya. Inilah pentingnya yang tadi saya katakan, pentingnya memiliki sahabat yang baik.
ya, dalam konteks ini adalah komunitas, karena sahabat kita itu ada dalam komunitas kita. Nah, komunitas yang mengingatkan kita, ya, sudah berlatih. Berlatih bersama-sama. Maka itu kenapa di dalam biara-biara, ya terutama biara-biara Chan, biara-biara Zen, ya itu ada kita berlatih bersama-sama dalam satu komunitas. Ya, mulai dari pagi, dari jam 4 dari bangun, ya, kemudian melakukan meditasi pagi, kebaktian pagi, makan bersama, bekerja bersama sesuai dengan bidang yang ditugaskan, ya, belajar, kemudian makan siang, ya, dan sampai sore, sampai malam aktivitas itu dilakukan bersama-sama sehingga ada monitoring, ada yang terus mendorong kita untuk melakukannya. Oke. Nah, jadi sangat penting memiliki komunitas, ya, memiliki dan selain komunitas ya terus memotivasi diri sendiri dan supaya menjaga komitmen kita, ya, menjaga komitmen kita itu terus tumbuh. Ya, ini saja. Ya, terima kasih atas pencerahannya, Suhu. Suhu, kalau di tradisi yang berbeda ya, mungkin di Theravada kan ada meditasi vipassana, meditasi samatha, ya. Jika di tradisinya Mahayana, apakah metode-metodenya ada macam-macam juga atau sebenarnya sama, cuman istilah-istilahnya aja yang berbeda? Suhu mungkin bisa kasih sedikit pencerahan. Thank you. Sebenarnya sama, ya, di meditasi Buddhis, ya, yang digunakan oleh tradisi Mahayana dalam tradisi Theravada, ya, secara tradisional lebih menggunakan dari Satipatthana Sutta, Mahasatipatthana Sutta, ya. Di dalam tradisi Mahayana, sutra itu kita sebut dengan Seni Chu Jing, ya. Sudah 4 landasan latihan sadar penuh, ya. Dan metode yang berkembang, ya, tentu di dalam tradisi Theravada, Mahayana dan Vajrayana landasannya adalah sama, ya. Landasannya adalah sama, tetapi metode, ya, atau aplikasi dari penggunaan metode ini yang mungkin sedikit banyak berbeda, ya. Misalnya di dalam tradisi Mahayana dan Vajrayana, antara samatha dan vipassana sebenarnya tidak dipisahkan, menjadi 2 objek yang berbeda, ya, bahwa Anda latihan samatha, latihan vipassana, itu tidak seperti itu, ya. Tetapi samatha dan vipassana adalah bersamaan, ya, adalah dua bagian, adalah seperti sayap, ya, sepasang sayap yang harus dikembangkan bersama-sama, ya. Lalu dalam aplikasi penggunaannya, misalnya di dalam tradisi Mahayana di Tiongkok sekarang, yang paling populer, ya, adalah metode dari Pure Land, ya, tanah suci, yaitu menggunakan objek pelafalan nama Buddha Amitabha, ya, Nianfo. Nianfo Kuan, ya. Nah, itu adalah pengembangan lebih lanjut dari Buddha Nusati, ya, Buddha Nusati, ya, Buddha Smriti, ya, Nianfo Kuan, yang kemudian di Tiongkok lebih di India atau di Tibetan mereka masih menggunakan cukup populer menggunakan visualisasi, ya, objek dengan objek Buddha, memvisualisasikan keagungan dari Buddha dan tanah sucinya. Tetapi di Tiongkok yang populer adalah Seming Nianfo, adalah penggunaan pelafalan dengan melafalkan nama Buddha, ya, lewat Nien dalam hal ini di batin, ya, ataupun ada yang melafalkan keluar. Ya, utamanya adalah melafalkan di dalam batin, ya. Nianfo adalah yang sangat populer, dan Nianfo tentu juga berkembang dalam beberapa pengajaran yang berbeda-beda, ya. Beberapa guru memiliki penekanan pengajaran menggunakan metode ini yang berbeda-beda.
Kemudian di dalam tradisi Tiantai, ya, Tiantai menggunakan Xiao Ziguan, ya, Ziguan atau Samatha Vipassana, ya, sebagai landasan meditasinya, ya. Lebih tahap awal bisa menggunakan anapanasati, ya, atau metode pernafasan, ya. Kemudian berkembang lebih lanjut ke kontemplasi atau vipassana. Lalu di dalam Chan, ya, dalam Chan sejak dinasti Song sampai ke sini, ya, pada tahap awal tidak ada catatan tentang metode apa yang digunakan, tapi lebih ke bagaimana aplikasi meditasi dalam kehidupan sehari-hari, ya, termasuk dalam praktek. Nah, kemudian saat ini diformulasikan menjadi 2 metode utama yang digunakan di dalam tradisi Chan di Tiongkok dan termasuk di Jepang. Tradisi Chan atau Zen di Tiongkok menggunakan 2 metode utama ini. Pertama adalah yang paling populer, yaitu adalah Hua Tou. Nah, itu dengan perenungan terhadap satu bagian tertentu dari Kong An, ya, atau yang sebelumnya menggunakan Kong An, ya. Kong An itu saat ini masih digunakan di Jepang. Kemudian satu lagi disebut Mo Zhao, Silent Illuminations, ya. Mo Zhao itu mirip dengan Vipassana, ya. Jadi kira-kira secara garis besar dalam tradisi Mahayana saat ini berbagai metode, ya, tradisi meditasi masih digunakan, tetapi yang paling populer mungkin dari Pure Land, ya, dari Ninfu, ya, yang kemudian dari Chan juga ada, ya, seperti itu. Ya, bagaimana cara mempraktekkan dan istilah-istilah tadi yang saya sebutkan lagi itu berbeda lagi, ya, jangan dijelaskan di sini nanti terlalu panjang, ya. Okay. Mungkin para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia dan Bapak Ibu teman-teman semuanya pilih aja metode yang paling cocok, ya, Suhu, ya. Ya, betul. Yes. Kita sering kali mengatakan Buddha mengajar membuka 84.000 pintu Dharma, ya. Anda pilih yang Anda rasa paling cocok. Anda cocok dengan tradisi Theravada, dengan Vipassana, atau dengan meditasi Metta, ya. Anda gunakan itu, ya, pilihlah dan praktekkan itu. Dan jika Anda mau serius latihan, Anda cari guru yang tepat, ya. Nah, jika Anda ingin belajar Zen atau Chan, ya Anda ikut retreat, ya, pilih guru yang tepat, ya, pilih metode yang tepat. Ya, dan dalam hal mencari guru, mencari metode, nah itu kembali lagi salah satu faktor adalah faktor jodoh, ya, ikatan karma sangat menentukan, ya, preferensi kita, ya, bagaimana kita memilih yang tepat, ya, dengan guru yang benar-benar capable, ya. Guru yang capable, ketika berbicara tentang guru tentu adalah bagaimana guru itu adalah mereka yang sudah berlatih dengan dan merealisasi dari latihannya, kemudian mereka mengajarkan apa yang dipraktekkannya dan mempraktekkan apa yang diajarkan, ya. Dengan seperti itu, ya, tentu untuk bisa menemukan guru-guru yang tepat, ya, dari setiap orang juga bisa berbeda-beda, ya. Guru yang baik buat seseorang belum tentu cocok, ya, dengan terhadap orang yang lain, ya. Metode yang baik buat saya belum tentu cocok buat kamu, ya. Setiap metode adalah baik, setiap metode adalah yang terbaik, ya. Setiap metode adalah yang terbaik, ya. Tidak ada yang tidak baik, ya. Tetapi jika metode ini tidak tepat buat kamu, ya tidak baik dan tidak disarankan, ya, tidak disarankan Anda shopping terlalu lama, Anda belajar semuanya terus nanti Anda praktek, Anda gado-gadoin, campurkan. Nah, itu sangat tidak disarankan buat kita yang belum merealisasi latihan, ya. Oke, baik Suhu atas penjelasannya. Suhu, kadang kita pernah mendengar ini, ya, maksudnya banyak yang info bahwa kalau misalnya kita mindfulness, nah berarti
pada saat kita makan, kita sadar penuh. Pada saat kita berjalan, kita sadar penuh. Pada saat kita melakukan tugas, juga kita sadar penuh. Ya, bagi para murid-murid atau mahasiswa yang kadang lagi mendengarkan penjelasan dari dosen, dengan sadar penuh, sehingga materi-materi yang disampaikan bisa lebih cepat terserap ya. Nah, kalau menurut Su, meditasi itu apakah hanya cukup sampai di situ aja atau lebih luas artinya, Su? Maksudnya kalau kita somehow dengar dari beberapa orang, yang penting pada saat makan sadar penuh makan. Pada saat apa yang kita lakukan kita sadar penuh. Nah itu sudah meditasi. Nah mungkin itu udah mindfulness. Nah apakah mindfulness itu hanya sebatas itu atau mungkin dia lebih luas lagi? Kita harus duduk, semedi, meditasi. Nah itu baru dikatakan mindfulness atau yang seperti tadi, Suhu. Ketika kita berbicara bagaimana kita sadar penuh terhadap aktivitas kita, ya, berjalan, makan, berbaring. Ya, ketika Buddha mengajarkan posisi dalam meditasi, Buddha juga menyebutkan demikian kan. Posisi dalam meditasi bisa berdiri, duduk, berjalan, duduk, berjalan, berdiri, berbaring. Ya. Nah, kemudian dalam konteks pengembangan lebih lanjut adalah bagaimana dalam aktivitas sehari-hari kita juga bisa menghadirkan energi sadar penuh itu tadi, ya, lewat makan, lewat makan kita sadar penuh, bekerja kita sadar penuh, ya. Nah, ketika bekerja atau kuliah, belajar kita juga fokus, ya, dengan apa yang kita lakukan. Dan apakah terus melakukan itu saja cukup, terus tidak perlu meditasi duduk lagi? Tidak begitu, ya. Jangan salah persepsikan, ya. Nah, bahwa meditasi formal, ya, meditasi formal lewat duduk atau Anda melakukan purifikasi dengan namaskara atau Anda dengan melafal sutra, melafal patita, ya, itu perlu, ya, itu diperlukan juga, ya. Nah, karena pada saat itu kita pada saat kita melakukan meditasi duduk atau meditasi yang formal, ya, setidaknya kita menciptakan satu kondisi di mana tubuh, pikiran dan ucapan kita fokus di situ, ya, di satu objek yang sedang kita lakukan, ya, misalnya mengamati nafas kita. Jadi fokusnya kita di sana. Sedang melafalkan sutra, melafalkan parita, kita fokus di sana. Nah, ini meditasi formal sangat penting. Ini adalah foundation, latihan dasar yang kemudian kita bawa ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagaimana kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Ketika dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ketika kita makan, kayak katakan ketika kita berbicara, ketika kita berjalan, ya. Nah, ini kembali lagi, ya, seberapa dalam, ya, energi sadar penuh yang kita miliki sehingga kita bisa mengaplikasikan itu. Karena ketika dalam gerak, ya, meditasi formal dalam diam, dalam hening, kemudian dalam gerak, misalnya dalam aktivitas makan, jalan, lebih banyak distraction yang bisa membuat kita buyar ketika kita tidak cukup tenang, kita tidak cukup memiliki kualitas konsentrasi yang baik, ya. Sedikit aja gangguan di luar, misalnya kita sedang berjalan, kita ingin berjalan sangat mindful di dalam aula meditasi, di dalam pusat retret, bisa jadi kita bisa lebih terkonsentrasi. Tetapi ketika bisa di luar, Anda ingin berjalan dengan Anda akan lihat ada objek tertentu yang membawa Anda keluar, ya, membawa Anda lari dari sana karena banyak hal-hal yang lain. Nah, ketika apalagi dalam makan, ya, beberapa guru mengatakan sangat sulit untuk mempraktekannya pada saat makan, ya. Mungkin persentasenya ketika Anda duduk, Anda bisa sadar penuh, misalnya katakanlah pada tahap awal Anda bisa sadar penuh 50%. Ketika sampai di meja makan bisa jadi cuma tinggal 20%, ya. Bagaimana Anda? Nah, 20% ini juga harus kita latih terus kan, ya. Nah, persentasi sadar penuhnya itu, ya. Nah,
Karena pada tahap awal kita nggak akan mungkin bisa 100%. Ya bisa 20%, 20%. Pada saat makan, Anda bagaimana Anda makan hanya makan, tanpa memberikan persepsi. Anda suka, Anda tidak suka, ini keasinan, ini kemanisan, ya, ini nasinya kalau lembek. Ya. Nah, bentuk pikir ini kan pasti muncul, dan apakah kita bisa berhenti sampai di situ atau malah kita ikut terbawa? Ya. Nah, jadi makanan yang kita tidak suka timbul kebencian, ya, timbul tidak. Makanan yang kita sukai timbul keserakahan, ingin makan lebih banyak, ya, karena makanan ini saya doyan, saya ingin makan lebih banyak. Ya, hari ini ada sambal pete, saya makan yang banyak, ya, apalagi tambah jengkol gitu. Ada orang doyan ya makan yang banyak, ya, orang yang nggak doyan ya langsung nggak ada penolakan. Ya. Nah, jadi ini yang sering terjadi. Bagaimana kita sadar penuh, tetapi kualitas sadar penuh itu bisa berbeda-beda. Ya. Nah, kualitas sadar penuh itulah ya, dalam gerak, dalam meditasi dalam gerak, ya, kualitas sadar penuh itu tentu berbeda dengan latihan formal. Nah, ini sangat mempengaruhi kualitas latihan sadar penuh pada saat meditasi formal Anda baik, tentu kualitas sadar penuh Anda dalam latihan informal dalam kegiatan sehari-hari juga akan baik. Kualitas sadar penuh Anda dalam kegiatan sehari-hari Anda baik, kualitas latihan meditasi sadar penuh dalam meditasi formal Anda, meditasi duduk Anda juga akan menjadi baik. Saling mempengaruhi. Ya. Jika hidup kita berantakan, Anda hanya duduk sehari setengah jam, terus sehari-hari Anda sangat hektik, Anda lagi tidak memperhatikan pikiran Anda, tidak memperhatikan tubuh Anda. Nanti Anda duduk lagi, Anda tidak akan baik. Nah, tetapi beda kan ketika Anda memperhatikan hidup Anda setidaknya Anda sering kembali ke tubuh Anda, sering kembali ke mengamati pikiran Anda, sering kembali mengamati nafas Anda, ya. Nah, ketika Anda duduk, Anda juga menjadi lebih tenang. Ya, energi ketenangan itu yang harus terus kontinuitas dibawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Jadi jangan dikotomikan bahwa praktek mindfulness cukup itu saja, yang ini nggak usah. Nggak seperti itu, ya. Nggak seperti itu. Ya. Nah, tapi keduanya saling mendukung, ya, saling mendukung. Oke, terima kasih Suhu atas pencerahannya. Suhu, ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana caranya untuk membiasakan diri mindfulness, dan apakah menciptakan kebahagiaan dari dalam perlu ada pembimbing? Tadi Suhu udah ngomong sekilas, perlu ya Suhu ya. Oke. Kalau latihan meditasi perlu pembimbing, ya, terutama meditasi yang formal, yang ketika kita ingin berlatih lebih mendalam, ya. Tetapi ketika pertanyaan tadi menciptakan kebahagiaan, ya, itu rasanya tidak perlu pembimbing, ya. Anda cukup bagaimana Anda bisa mengurangi memiliki rasa bersyukur, ya, mengurangi keserakahan kita untuk terus mengejar. Sebenarnya kita bisa melihat kebahagiaan itu ada di mana-mana, ya. Memiliki rasa bersyukur saja dengan yang kita miliki, kita akan melihat bahwa kita sebenarnya orang yang sangat bahagia. Ya. Nah, kan belakangan satu organisasi besar organisasi Buddhis besar di dunia, ya juga di Indonesia, ya, Anda mungkin pernah dengar Tzu Chi, ya. Nah, mereka mempopulerkan istilah Kangen, ya. Nah, saya tidak mengucapkan xie atau berterima kasih, tapi dengan Kangen itu bersyukur, ya. Nah, ketika kita bisa bersyukur, bisa bersyukur dengan apa yang kita miliki, sebab dan kondisi, semua sebab kondisi yang hadir di saat ini, kita akan menjadi lebih bahagia, ya. Banyak orang stres, merasa dia paling terjolimi, dia paling susah, ya. Coba Anda lihat keluar, banyak orang yang lebih susah dari kita, ya. Nah, ada yang kemarin seorang anak muda curhat masalah putus cinta, ya. Nah, merasa cukup tertekan, ya, karena putus cinta, padahal dia sudah memberikan effort yang sangat besar ke pasangannya, kenapa diputusin, ya. Nah, tapi untungnya dia nggak stres, ya, dia hanya kecewa, gitu kan.
Nah, tetapi banyak orang karena hal seperti itu terus dia stres, kecewa. Soal dunia sudah hilang ya. Nah, padahal kalau dia mau cukup tenang ya, setelah melewati masa itu ya, dia juga perasaan itu juga akan hilang gitu kan. Nah, karena itu juga anicca. Tetapi kadang-kadang banyak orang tidak bisa melihat itu, dan ini menjadi suatu roadblock, suatu tembok yang tidak bisa dia lewati karena ada perasaan kurang bersyukur, perasaan dia sekarang yang paling susah di dunia ini ya. Dia tidak melihat keluar bahwa banyak yang lebih susah lagi ya. Nah, seringkali kita kan seperti itu ya. Nah, merasa kita yang paling susah, kita yang dan seolah is the end of everything ya. Padahal tidak seperti itu ya. Nah, padahal tidak seperti itu ya. Nah, dia tidak bisa melihatkan bahwa sebenarnya masih banyak orang yang mengasihi dia. Dia hanya melihat cinta dari satu pihak ini. Dia tidak melihat bahwa dari orang tuanya, dari sahabat-sahabatnya, dari keluarganya. Ya. Tapi terbutakan oleh seperti itu. Ya, karena perasaan bersyukur itu tadi. Ya, ini cara yang sangat simpel ya sebenarnya. Nah, tetapi bisa seperti itu tentu praktek Buddhis sangat mendukung ya. Ya. Terima kasih Suhu. Bagaimana kita bisa selalu menanamkan mindset, selalu menanamkan latihan dalam hidup kita sehari-hari ya. Bukan saat kita bermasalah kita baru mencari dharma ya. Karena itu sudah telat ya. Nah, karena itu sudah telat. Terima kasih, thank you Suhu penjelasannya. Suhu, di dalam meditasi Chan ada metode minum teh, apakah itu termasuk vipassana atau samatha? Kita tidak tadi sudah saya katakan tadi di dalam Chan kita tidak memilah itu ke urusan vipassana dan samatha ya. Nah, itu adalah bersamaan ya. Nah, jangan menggunakan persepsi ya, sedangkan sebenarnya pemilahan vipassana dan samatha di dalam tradisi Theravada ini juga baru belakangan. Ya. Dalam konteks minum teh, di situ Anda butuh konsentrasi supaya Anda bisa sadar penuh. Bagian dari konsentrasi ini adalah bagian dari samatha. Ya. Nah, tapi bagian dari sadar penuh, dari energi untuk mengamatinya itu sebenarnya adalah vipassana. Ya, karena di dalam konteks gerak kan. Ya. Nah, tradisi minum teh di dalam biara Chan ya, biara Zen itu dimasukkan di dalam tidak semua biara Zen mempraktikkan itu ya, tetapi di dalam biara Zen tradisional memang ada terutama dalam retret panjang ya, di sore itu ada sesi untuk supaya tidak ngantuk memang dikasih minum teh. Tapi di biara Zen tradisional di Tiongkok minum teh itu tidak seperti yang mungkin Anda pernah praktekkan di dalam bentuk formal seperti itu ya. Nah, itu biasanya kemudian bentuk aplikasi ya, bentuk aplikatifnya ya, terutama dipengaruhi ketika di Zen masuk ke Jepang kan ada seni minum teh ya. Itu namanya apa ya istilah Jepangnya, saya lupa ya. Seni minum teh yang terformalkan ya di Jepang itu cuma pengaruh dari Zen ya. Nah, kemudian di Tiongkok ada disebut dengan cai, catau ya. Nah, itu yang kemudian dibawa keluar dari aula meditasi, menjadi suatu praktek yang tersendiri. Dan itu bisa jadi bisa dipraktekkan, misalnya orang-orang yang mempraktekkan seni minum teh di Jepang dan catau atau cai di Tiongkok, mereka tidak menyebutnya itu sebagai meditasi, tapi ada unsur meditasi di dalamnya, ya, ada unsur Zen di dalamnya, karena itu sudah dibawa keluar dari aula meditasi dalam. Sedangkan dan sekarang kemudian kita untuk memperkenalkan kepada orang-orang umum, ya kita juga akhirnya membawa itu kembali ke biara, ya, dibuat terpisah dari sesi retreat, dari sesi meditasi. Ada ya. Nah, tetapi jangan merasa mungkin Anda pernah ikut di beberapa retreat di Indonesia ada sesi minum teh, lalu di biara Zen tradisional sesi minum tehnya seperti itu, belum tentu ya. Tidak ya, tidak seperti itu. Nah, itu sesi yang kemudian dikembangkan supaya bagaimana kita membantu orang-orang untuk
bahwa dalam tadi bentuk praktek gerak ya, praktek meditasi dalam gerak, praktek meditasi dalam kondisi aktif. Ya, salah satunya adalah minum teh. Untuk bisa sadar penuh dalam kondisi aktif, kita perlu ada satu kegiatan yang sederhana. Ya, kegiatan yang sederhana, misalnya ketika orang berkebun, ya kegiatan yang sederhana kan. Ya, nah, dari situ kita bisa mengamati gerakan kita. Nah, minum teh juga seperti itu, makan juga seperti itu. Nah, tapi kalau kegiatan agak rumit, misalnya Anda bekerja Anda tentu sangat sulit untuk meditatif dalam yang Anda butuhkan di situ adalah energi konsentrasi, ya. Nah, apalagi di situ Anda perlu menganalisa menggunakan otak. Nah, itu bukan mendengarkan kuliah, belajar juga demikian. Itu hanya lebih ke fokus, ya. Nah, tapi bukan tidak dalam konteks praktek sadar penuh seperti yang kita lakukan dalam misalnya meditasi minum teh atau meditasi makan. Okay. Thank you Suhu atas penjelasannya. Suhu, kalau di praktek Zen atau Chan, bagaimana tahu seseorang itu tahu bahwa prakteknya itu sudah ada kemajuan atau berhasil, Suhu? Mungkin ada tanda-tandanya seperti apa, Suhu? Sebenarnya ketika kita berbicara apakah latihan kita sudah cukup baik atau tidak, kita sendiri sebenarnya mampu mengukurnya ya. Anda sudah menjadi lebih tenang, Anda sudah menjadi lebih tidak tergesa-gesa, Anda sudah menjadi lebih bisa menerima ya kondisi yang mungkin tidak nyaman ya yang hadir di depan Anda. Nah, ini bertanda bahwa latihan Anda sudah menjadi lebih baik, Anda menjadi lebih sabar, lebih pengertian terhadap orang lain. Nah, ini adalah tanda-tandanya. Tidak perlu melihat tanda-tanda yang lain. Ya, tentu kalau kita berbicara tentang ketika kita ingin latihan lebih dalam, kita berbicara tentang kualitas pencapaian spiritual dan lain sebagainya. Ya itu tentu ada kriteria-kriterianya, dan tentu dalam konteks dalam tradisi Chan adalah Anda harus mencari guru Anda, dan guru Anda akan tahu Anda sudah merealisasi atau tidak. Ya, itu sebenarnya semua sama. Dalam tradisi Theravada juga demikian. Anda jangan sekali-sekali kemudian Anda membaca buku-buku yang mengatakan dalam kondisi jana ini seperti ini, kondisi jana kedua seperti ini. Itu sebenarnya berlaku general. Lalu kemudian Anda berpikir terus ke sana, nanti sepertinya saya sudah jana pertama ini ya. Nah, kalau Anda masih berpikir Anda sudah, itu sebenarnya itu hanya ilusi Anda saja gitu ya. Nah, jadi tidak menyarankan bahwa Anda ter-attach dengan ingin mencapai sesuatu dalam kondisi, terutama buat perumah tangga. Ya, di sini mayoritas perumah tangga, terutama buat perumah tangga, Anda berlatih meditasi seperti tadi, berlatih meditasi untuk bahagia kan. Ya. Kalau Anda ingin mengejar jana, berarti Anda ingin keluar dari dunia ini. Ya. Anda jangan jadi perumah tangga kalau kayak gitu. Ya. Nah, meditasi untuk perumah tangga dengan meditasi untuk petapa itu berbeda. Ya, saya pribadi berpendapat seperti itu ya. Ya. Kalau Anda ingin serius, lebih terutama dalam meditasi Buddhis adalah jalur pembebasan. Jujur ya, meditasi Buddhis adalah jalur pembebasan. Ya, tetapi jalur pembebasan juga ada bagaimana kita kembali ke duniawi. Ya. Nah, buat perumah tangga, ya, ini harus lebih jelas bagaimana Anda memilih objek meditasi, bagaimana Anda memilih jalan latihan Anda. Ya, bukan berarti perumah tangga tidak bisa mencapai jana atau mencapai pencerahan, bisa, banyak. Ya, tapi bagaimana mengatur waktu latihan ya, banyak juga yang sangat serius latihan, banyak guru-guru perumah tangga saat ini ya yang sudah di dalam tradisi Zen sudah di Inka ya, di Inseng ya, dinyatakan untuk disertifikasi untuk menjadi guru, bahkan di Indonesia sudah ada beberapa, ya itu bagus ya. Nah, bagaimana seriusnya mereka berlatih, dan saya melihat sendiri banyak ya. Nah, tetapi yang sangat harus hati-hati adalah jangan terlalu terobsesi dengan pencapaian ya. Nah, ya. Oke. Terima kasih Suhu. Ya, ini ya.
Sudah tidak ada pertanyaan lagi, ya. Oke, ini kita udah mendekati penghujung talk ya. Mungkin Suhu bisa memberikan pencerahan kepada para umat-umat ya, supaya bisa rajin meditasi atau bisa mindfulness dalam kegiatan kita sehari-hari sebagai perumah tangga ya, bisa rajin ya, maksudnya lebih banyak rajinnya daripada malesnya. Itu mungkin Suhu bisa memberikan sedikit pencerahan apa benefit-benefitnya kalau hidup kita itu mindfulness, sehingga para umat bisa timbul semangatnya ya untuk bisa rajin meditasi dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah kesibukan ya. Silakan Suhu. Baik, sesuai dengan tema hari ini, kita ingin hidup kita bahagia, ya. Manfaat dari meditasi Buddhis adalah bagaimana kita bisa bahagia, ya, bisa memperoleh ketenangan, kebahagiaan. Ya. Setiap orang ingin bahagia, ya. Setiap orang ingin tenang, tidak ingin cemas. Setiap orang ingin lebih damai, ya. Dengan meditasi, dengan praktek Dharma, kita bisa merealisasi itu, ya. Dan tentu dalam konteks praktek Dharma, kita sesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Ya. Praktek Dharma, meditasi tidak sulit, ya, tidak sulit, ya. Anda pilihlah yang paling cocok dengan Anda. Ya. Begitu banyak metode, pasti ada yang cocok dengan Anda. Ada yang mengatakan, saya tidak bisa duduk, Anda tidak perlu duduk. Saya tidak bisa duduk bersila, ya. Saya tidak bisa duduk bersila, ya Anda duduk dengan kursi. Saya nggak bisa ngamanin nafas, ya Anda nggak bisa ngamanin nafas, Anda pilih metode lain, ya, misalnya pelafalan, pilih satu mantra atau satu nama Buddha yang Anda lafalkan, ya. Nah, pilih dengan objek meditasi Ninfu misalnya, atau Ninhuathu, ya. Pasti ada satu yang cocok, ya, yang bisa Anda praktekkan, karena banyak sekali, ya, metode praktek Buddhis, ya. Dari begitu banyak metode, jika kita bersungguh-sungguh, kita akan menemukan satu, ya, yang cocok dengan kita. Bahkan ada yang bisa menemukan yang kedua sebagai praktek sekunder. Ya. Ada yang mengatakan dia sama sekali tidak bisa, itu hanya alasan, ya. Itu hanya karena kemalasan kita, ya. Bagaimana mengatasi kemalasan? Ya, tadi sudah saya sampaikan, ya. Carilah satu komunitas, ya. Carilah sahabat-sahabat yang bisa mendukung latihan Anda. Hadirkan energi sangga, energi komunitas, energi keharmonisan, ya, di dalam latihan kita lewat komunitas. Syukur-syukur satu keluarga Anda adalah komunitas. Keluarga Anda adalah kalian mitra Anda. Ya. Jika Anda tidak menemukan komunitas itu dalam keluarga inti Anda bisa menemukannya di dalam komunitas-komunitas latihan yang sudah sangat banyak sekarang di berbagai kota di Indonesia, dengan berbagai metode, dengan berbagai guru, ya, yang berkualitas. Pasti ada yang dapat kita temukan, ya, yang cocok dengan kita. Ya, saya rasa ini saja dari saya, ya. Kita terus menyemangati diri kita semua bersama-sama, ya, untuk berlatih bersama-sama, karena kita tidak jalan sendirian, ya. Kita berjalan bersama-sama dalam komunitas ini, ya, sehingga kita bisa saling mendukung, ya, saling mengasihi, mengasah, ya, sehingga kita bisa berjalan bersama-sama menuju suatu tujuan, yaitu kebahagiaan dan tentu tujuan Buddhaan. Oke, terima kasih Penny dan terima kasih para sahabat semua. Kita tutup saya tutup sesi sharing saya sore hari ini dengan
melafalkan kata pelimpahan jasa. Mari kita beranjali. Kita melimpahkan sebuah jasa kebajikan kita kepada semua makhluk. Semoga semua bencana dan mara bahaya di bumi ini, terutama pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir. 愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了，普愿罪障悉消除，世世常行菩萨道。Semoga jasa dan kebajikan hari ini kami persembahkan kepada orang tua, leluhur, keluarga, guru, sahabat, dan semua makhluk hidup. Semoga segala bencana dan mara bahaya segera sirna. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kami bertekad senantiasa berlatih untuk mengikis 3 rintangan batin. Kami bertekad untuk merealisasi kebijaksanaan dan cemerlang. Kami bertekad berlatih agar segala rintangan dan karma buruk terkikis habis. Semoga kami senantiasa berlatih dalam jalan kebudayaan. Tadiata Om Gate Gate Paragate Parasanggate Bodhi Swaha. Tadiata Om Gate Gate Paragate Parasanggate Bodhi Swaha. Tadiata Om Gate Gate Paragate Parasanggate Bodhi Swaha. Sadu, sadu, sadu. Ya. Terima kasih Suhu atas doa kepada kita semua dan juga masyarakat Indonesia serta bangsa dan negara yang tercinta kita Indonesia. Ya, semoga Wejangan Bante bisa membawa berkah dan manfaat buat kita semua, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia, bisa berkah juga buat masyarakat Indonesia dan negara tercinta kita Indonesia. Bante, kami ada dari Buddhist Fellowship Indonesia ada memberikan sedikit plakat apresiasi kepada Suhu. Ya. Oke. Kita dokumentasi satu ya. Kita serahkan secara virtual dulu ya, Suhu. Nanti kita kirim ke Bihara ya. 1, 2, 3. Oke. Thank you Suhu. Ya, thank you Anumodana Wejangan Dhammanya pada siang menjelang sore hari ini. Juga terima kasih kepada para umat dan para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia yang sama-sama mendengarkan wejangan dari Suhu. Ya, semoga bisa wejangan Dhamma ini bisa membawa berkah dan manfaat buat kita semuanya. Oke. Thank you Suhu. Ya, thank you Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di channel YouTube live-nya Buddhist Fellowship Indonesia di minggu-minggu berikutnya. Bye-bye semua.